Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Nyata 2. Untuk kisah kali ini, ada sebuah cerita yang diambil dari akun Twitternya @agil_r_saputra. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Lemah Kuburan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di-follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Lemah Kuburan Bab 6. Pilkades Mekarsari 1985. Pagi pun tiba, terlihat Kang Saleh dan Pak Mansur sudah berada di rumah Lurah Pawiro. Mereka berdua tampak sedang menceritakan kepada Sang Lurah tentang apa yang mereka alami semalam. Sebenarnya Mbah Untung akan kesini apa tidak? Ucap Pak Mansur kepada Pak Lurah setelah menceritakan apa yang terjadi semalam. Bersamaan dengan itu, Mbok Tun yang memang setiap pagi berada di tempat Pak Lurah pun keluar untuk mengantarkan minuman kepada dua kadus itu. Kang Saleh yang melihat Mbok Tun pun seketika langsung bertanya kepadanya, perihal apakah Mbah Untung akan kesini untuk menangani masalah ini. Menanggapi itu, Mbok Tun juga sebenarnya sedikit heran, mengapa Pak D-nya itu tidak juga datang ke sini. Padahal jika dihitung hari kedatangan mereka ke tempat Mbah Untung tempo hari, ini sudah hampir 3 bulan berlalu. Hingga Mbok Tun pun memutuskan akan pergi ke Sapu Angin hari itu juga untuk menemui Mbah Untung. Apa saya pergi ke Sapu Angin saja ya hari ini? Ucap Mbok Tun kepada mereka yang tentu langsung diiyakan oleh Pak Lurah, Kang Saleh, dan Pak Mansur. Iya Mbok, apa kita pergi sekarang saja? Tanggap Pak Mansur. Namun pembicaraan itu pun mendadak teralihkan oleh Mas Angga, menantu Pak Lurah itu, yang keluar menghampiri dan mengatakan bahwa istrinya Mbak Sari mendadak mengalami demam. Dik Sari sepertinya kok masuk angin, Pak, kata Mas Angga seraya memberikan gestur kepada ayah mertuanya agar memeriksa istrinya yang masih berada di kamar. Tanggap Pak Lurah yang saat itu langsung beranjak ke dalam untuk memeriksa anaknya. Di dalam kamar sudah tampak Bu Sundari yang tengah menggendong cucunya. Ia berdiri di samping Mbak Sari yang tengah terbaring di atas ranjangnya. Sepertinya kok sama seperti saya waktu itu, Pak. Mending kita bawa saja ke Sapu Angin, ucap Bu Sundari kepada suaminya yang baru saja masuk. Iya, memang kebetulan saya juga baru saja berencana kalau hari ini akan ke sana. Tapi apakah tidak lebih baik kita mengundang Pak Bambang dulu? Kata Lurah Pawiro menyarankan untuk menangani ini secara medis terlebih dahulu sebelum mereka membawanya ke Sapu Angin. Tapi baru beberapa detik Lurah Pawiro selesai berbicara, seketika mereka pun dibuat terkejut oleh Mbak Sari yang tiba-tiba tertawa lebar. Lidahnya menjulur seraya menarik dan mencengkeram selimutnya. Hahaha, tawanya tak biasa. Begitu juga dengan wajahnya yang seperti berubah sedikit hitam membiru, membuat semua orang yang berada di kamar itu kini tampak tercengang. Astagfirullah, Dek, kenapa? Ucap Mas Angga langsung mendekati istrinya itu yang seketika menghentikan tawa anehnya dan kini tampak menatap tajam ke arah sang suami. Eleng, Duk, eleng, kata Bu Sundari kini seakan menyadari kejanggalan itu. Hehehehehe. Mbak Sari pun terkekeh tak lama setelah itu, bersamaan dengan anaknya yang tengah dalam gendongan Bu Sundari kini mendadak menangis. Keadaan itu membuat Mas Angga dan semua orang segera berpikir bahwa pasti ada yang tidak beres. Bu Sundari pun segera keluar membawa cucunya yang tengah menangis itu.
ia terlihat menunggu di depan kamar, sembari memanggil-manggil Mbok Tun dan 2 kadus yang berada di ruang tamu. Sementara itu di dalam kamar, Pak Lurah dan Mas Angga pun masih berkutat dengan ketidakwajaran itu. "Sadar Sari, sadar!" sentak Pak Lurah yang langsung dijawab oleh Mbak Sari dengan tawa seringai dan suara yang amat sangat jelas berbeda. "Hahaha, Sari, masa dirimu sudah lupa sih Mas Lurah? Saya Sumirah dari Tegal Sari. Kita kan kemarin dulu sudah pernah bertemu toh? Hehehehe." Jawaban itulah yang keluar dari mulut Mbak Sari dengan suara serak dan parau seperti seorang nenek-nenek. Lurah Pawiro tercengang mendengar kata-kata yang keluar dari mulut anaknya itu. Seketika ia juga teringat tentang kejadian berbulan-bulan lalu di rumahnya, yang mana itu menjadi awal mula kiriman lelembut ini berlaku. Tak sampai beberapa detik, rangkaian ingatannya pun langsung tertuju bahwa ia pernah melihat sosok wanita yang mengenalkan dirinya sebagai Sumirah dari Tegal Sari, salah satu nama pemakaman umum di desa ini. "Bagaimana ini, Pak?" tanya Mas Angga kini kepada ayah mertuanya yang sedang terpaku oleh kebingungannya. Hingga tak lama kemudian, Pak Mansur dan Kang Saleh yang sudah diberitahu oleh Bu Sundari pun turut masuk ke dalam kamar. "Mohon maaf Pak Lurah, kalau ini pasti kesurupan," ucap Kang Saleh beberapa saat setelah itu. "Iya, saya tahu. Terus bagaimana ini?" tanggap Pak Lurah seraya menggaruk kepalanya. "Apa tundangke Mbah Suyuti wae?" sela Kang Saleh yang menyarankan untuk memanggil Mbah Suyuti, salah satu tetangganya yang biasa menangani penari kuda lumping yang kerasukan. Meski awalnya sedikit merasa tidak yakin, Pak Lurah pun segera mengiyakan tawaran Kang Saleh itu. Dan saat itu juga Kang Saleh pun langsung keluar dan pergi untuk memanggil Mbah Suyuti. Kembali ke Mbak Sari, anak Pak Lurah itu kini semakin terlihat aneh. Ia yang masih berada di atas ranjangnya, kini tampak terduduk dan tersenyum-senyum sendiri. Matanya melirik tajam ke sana kemari sambil menggigiti jemari kukunya. Mereka yang masih di dalam kamar, yaitu Pak Lurah, suami Mbak Sari dan Pak Mansur pun tampak kebingungan melihat perangai itu. Singkat cerita, tak lama kemudian, Mbah Suyuti pun tiba. Ia yang sebelumnya telah diberi penjelasan oleh Kang Saleh pun langsung segera masuk ke dalam kamar. "Itu Mbah, tolong," kata Pak Lurah begitu Mbah Suyuti masuk. Mbah Suyuti pun langsung mendekati anak bungsu Pak Lurah itu. Sambil menggenggam lipatan kain ikat kepala, ia mengulurkan satu tangannya untuk mengajak Mbak Sari bersalaman. "Bagaimana? Dari mana asalmu?" ucap Mbah Suyuti mengulurkan satu tangannya, membuat Mbak Sari yang diduga tengah kerasukan itu perlahan menurunkan gigitan jemarinya dan menyambut jabatan tangan dari Mbah Suyuti. "Bagaimana? Kamu itu siapa? Kok bisa berada di sini?" ucap Mbah Suyuti lagi bersamaan dengan jabat tangannya. Yang mana pertanyaan itu pun segera dijawab oleh raga Mbak Sari dengan parau tawanya. "Hihihihihihi, katanya pawang setan, tapi kok tidak tahu siapa saya? Hihihihihihi," jawab Mbak Sari. Pernyataan itu pun tak ditanggapi oleh Mbah Suyuti yang kini tampak mengambil sesuatu dari belakang punggungnya. Sesuatu itu adalah sebuah pecut atau cemeti yang langsung beliau angkat ke atas sambil berbicara ke arah Mbak Sari yang tengah kerasukan itu. "Pulanglah, kasihan raga itu," ucap Mbah Suyuti sembari mengangkat cemetinya itu. Melalui tubuh Mbak Sari, lelembut itu tak bergeming, bahkan malah menyambut ajakan Mbah Suyuti itu dengan ejekan pekik tawanya. "Ayo pulang dengan baik," kata Mbah Suyuti lagi yang kini mulai terlihat mengambil ancang-ancang untuk menghentakkan cemetinya itu. Lagi-lagi Mbak Sari yang tengah kerasukan itu menanggapinya dengan tawa dan sambil berkata kepada mereka semua, "Hihihihihi, enak saja. Saya ini sudah dimahar untuk mampir dan menetap di sini. Dan sepertinya saya juga sudah terlanjur nyaman di tempat ini. Hihihihihihi," ucap lelembut di dalam tubuh Mbak Sari itu yang tentu seketika memantik pertanyaan bagi mereka semua.
Siapa yang menyuruhmu?" sentak Lurah Pawiro dengan gagap dan canggung kepada sosok lelembut yang berada dalam tubuh anaknya itu. Namun sepertinya Sumirah, sosok yang sedang merasuki tubuh Mbak Sari itu telah dikendalikan untuk tidak mengakui siapa yang telah memaharnya. Itu terlihat dengan pertanyaan sama yang sudah mereka ulangi berkali-kali dan selalu dijawab oleh lelembut itu dengan kembali mengenalkan dirinya. "Hihihihi, aku Sumirah, Seko Tegal Sari. Hihihihi," ucap sosok itu selalu ketika mendapat pertanyaan tentang siapa orang yang berada di balik semua ini. "Wiryo ya?" sela Kang Saleh yang mulai jengkel dengan jawaban yang sedari tadi hanya berputar-putar saja. Mbak Sari tampak sejenak terdiam atas pertanyaan Kang Saleh itu. Hingga tak lama kemudian, Mbok Ton pun tiba-tiba masuk dan langsung berkata kepada lelembut itu, "Saya tahu rumahmu di makam Tegal Sari pojok utara kan? Di pohon waru yang bawahnya terdapat sebuah batu ceper. Sekarang begini saja, kalau kamu tidak keluar, akan aku robohkan pohon itu, biar anak dan saudaramu menangis, dan itu semua karena kelakuanmu," kata Mbok Tun setelah masuk ke dalam kamar. Membuat Mbah Suyuti, Lurah Pawiro, Kang Saleh, dan Pak Mansur menoleh dengan agak keheranan. Atas perkataan Mbok Tun, sosok lelembut di dalam tubuh Mbak Sari itu terdiam tak bergeming. Namun wajahnya kini berubah sayu, seakan mulai memancarkan rasa takut, hingga tak lama setelah itu ia pun berteriak kencang, menggelinjang dengan kepalanya yang mendongak ke atas. Mereka yang melihat itu seperti tak bisa berbuat apa-apa lagi. Begitu juga dengan Mbok Tun, yang kini malah tampak kebingungan setelah apa yang dia katakan tadi kepada lelembut yang berada di balik raga Mbak Sari itu. Beruntungnya itu tak bertahan lama, karena beberapa saat kemudian, Mbak Sari pun mendadak melemas. Ia perlahan lunglai dan ambruk. Semua orang masih tampak terdiam setelah itu. Mereka saling menatap satu sama lain, seakan sedang menatap pikiran yang mungkin terasa rancu. Hingga tak selang beberapa lama kemudian, "Dek, Adek," terdengar suara dari Mbak Sari yang memanggil anaknya. Membuat semua orang kini merasa lega. Bu Sundari yang segera masuk pun langsung mengucap syukur dengan keadaan itu. "Alhamdulillah," ucap Bu Sundari yang kini masuk kembali. Mbak Sari tampak bingung melihat banyak orang yang berada dalam kamarnya. Sepertinya ia tak tahu apa yang baru saja terjadi kepadanya. "Ada apa toh ini?" kata Mbak Sari setelah itu, hingga suaminya pun mendekat dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi suasana yang sempat sejenak tenang itu kini kembali riuh oleh tangisan Dito ketika hendak didekatkan kepada Mbak Sari. Dito yang masih balita itu tampak ketakutan saat dengan ibunya sendiri, membuat Bu Sundari yang tengah menggendongnya pun segera keluar untuk menenangkan cucunya itu. Tidak beres, batin Bu Sundari seraya menimang si kecil Dito yang tantrum itu di luar kamar. Semua orang terlihat tak kuasa mencerna kejadian itu. Begitu pula dengan Mbah Suyuti yang tampak heran. Bisa-bisanya kiriman teluh bekerja sepagi ini. Tak lama setelah itu, Pak Lurah, Mbah Suyuti, Kang Saleh, dan Pak Mansur pun keluar menuju ruang tamu, meninggalkan Mas Angga yang masih terlihat menenangkan istrinya. "Kalau seperti tadi, terus terang, itu bukan bidang saya, Pak Lurah," kata Mbah Suyuti beberapa saat setelah mereka keluar dan duduk di ruang tamu. Menanggapi pernyataan Mbok Tun tadi di dalam kamar, Mbah Suyuti pun berujar, jika memang lelembut bernama Sumirah itu berasal dari pohon waru Watu Ceper di makam Tegal Sari, maka semua tidak baik-baik saja. Menurut Mbah Suyuti, makam pohon waru itu adalah daerah terlarang untuk disapa. Ia mengingat nasihat almarhum ayahnya dahulu, ayah yang sekaligus adalah gurunya dalam seni kesurupan di atraksi kuda lumping yang ia geluti itu. Dahulu kerap berkata kepada Mbah Suyuti, agar jangan sekali-kali ia mendekati makam itu kalau tidak ingin celaka. Memangnya siapa Sumirah itu? Setelah Pak Lurah bertanya di tengah penjelasan itu,
Yang segera Mbah Suyuti jawab sesuai dengan apa yang ia ketahui lewat ayahnya. Menurut sejarah yang ia dapat dari ayahnya, Sumirah dulunya adalah gundik atau istri tidak sah dari seorang demang desa ini di masa penjajahan Belanda yang mengakhiri hidupnya setelah 2 anaknya dibunuh oleh demang itu sendiri. Terus apa yang membuat dia berbahaya, Mbah? Tanya Kang Saleh kini. Kematiannya yang membawa dendam membuatnya sudah dikuasai oleh iblis. Terang Mbah Suyuti yang mengungkapkan bahwa orang yang mati karena dendam dan kekecewaan yang mendalam pasti akan dikuasai oleh iblis. Bukannya Mbah Suyuti ingin menakut-nakuti, namun itulah sejujurnya yang ia tahu dan yang ia inginkan saat ini hanyalah agar Pak Lurah segera mencari jalan keluar untuk menyelesaikannya. Tapi bagaimana Mbok Tun bisa mengetahui secermat itu perihal hantu Sumirah? Mungkin itulah salah satu pertanyaan yang berada dalam pikiran mereka saat itu. Namun Mbok Tun yang ditanya perihal itu pun nyatanya malah kebingungan. Walau banyak saksi yang mengetahuinya, Mbok Tun merasa bahwa tadi saat berada di kamar, ia sama sekali tak mengatakan apa-apa. Pak Lurah, Mbah Suyuti, Kang Saleh, dan Pak Mansur terlihat mengkerutkan alisnya mendengar jawaban Mbok Tun yang tentu sempat memicu sedikit perdebatan itu. Sampai akhirnya, pembicaraan di ruang tamu itu pun dihentikan oleh Lurah Pawiro dengan ajakan agar mereka segera berangkat ke Sapu Angin untuk menemui Mbah Untung. Dan di pagi yang sebenarnya begitu cerah itu, mereka pun berangkat ke Sapu Angin, termasuk juga dengan Mbah Suyuti, Mbak Sari, beserta anak dan suaminya, yang untuk kali ini mereka turut serta berangkat menuju ke rumah Mbah Untung. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah Mbah Untung, yang mana seperti beberapa waktu lalu, mereka disambut oleh lambaian tangan Mbah Untung yang berdiri di depan rumahnya. Seakan sudah tahu bahwa rombongan Lurah Pawiro itu akan datang. Bedanya kali ini Mbah Untung tampak buru-buru menyuruh mereka semua untuk segera masuk. "Monggo, silahkan masuk," kata Mbah Untung sambil menoleh ke kanan dan ke kiri dengan pandangan tak biasa. Singkat cerita, setelah mereka masuk dan duduk, Mbah Untung pun langsung mengawali pembicaraan dengan sebuah permintaan maaf yang tentu membuat mereka semua, terutama Pak Lurah, sedikit kebingungan. "Begini, mohon maaf sekali, saya belum sempat menengok ke sana," kata Mbah Untung ke arah Lurah Pawiro dengan gestur yang terlihat gelisah. "Tidak apa-apa, Mbah, kalau memang panjenengan belum sempat, tapi ini saya kesini mau agar Simbah melihat anak saya karena tadi tiba-tiba seperti kerasukan," kata Lurah Pawiro seraya mengenalkan Mbak Sari yang masih terlihat kebingungan. "Oh ya, saya sudah tahu kalau soal itu," tanggap Mbah Untung menganggukkan kepalanya dan langsung berdiri, beranjak dan mengambil kendi dari dalam rumahnya. Mbah Untung yang kembali keluar pun langsung meletakkan kendi itu di atas meja dan dengan lirih ia pun berkata, "Begini Mas, sebelumnya saya mau bicara dulu. Ternyata dukun yang berada di belakang lawan panjenengan itu juga orang sini," kata Mbah Untung menatap Pak Lurah yang spontan langsung disela Mbok Tun yang baru saja berdiri dan hendak berjalan ke dalam untuk membuatkan minum. "Apa benar itu Pak De? Memangnya siapa?" ucap Mbok Tun yang mendadak menghentikan langkahnya setelah mendengar itu. "Pak Cokro itu loh Tun, rumahnya di RT Selatan. Berbulan-bulan lalu tidak sengaja saya mengobrol dengannya, yang entah bagaimana tiba-tiba saja ia bercerita kalau sedang menjadi backingan calon lurah Mekarsari. Itulah yang membuat saya sampai sekarang belum bisa ke sana. Karena jika dia tahu saya berada di pihak yang menjadi lawannya, pasti akan terjadi keributan," kata Mbah Untung yang langsung ditanggapi Pak Lurah dengan wajahnya yang khawatir. "Terus bagaimana ini Mbah? Apa tidak bisa diusahakan? Soalnya ini saya dan kawan-kawan sudah mulai mendapat gangguan lagi," kata Pak Lurah memohon. "Tolong disempatkanlah Pak De, diam-diam ke sana kan bisa juga," tambah Mbok Tun turut memohon. Mbah Untung terlihat gamang menggelengkan kepalanya. Di sisi lain ia sangat ingin membantu Lurah Pawiro secara penuh. Tapi di sisi lainnya, ia juga sangat tidak suka dengan keributan. Mbah Untung juga berkata bahwa selama ini ternyata ia tidak sepenuhnya diam begitu saja. Ia tetap membantu pihak sang lurah meski dari jauh.
ia membuktikan itu dengan bercerita secara gamblang tentang apa yang telah mereka alami belakangan ini. Contohnya tentang kejadian semalam, yaitu perihal lembut Sumirah yang muncul dari kolong tempat tidur Mbak Sari, hantu wanita yang dilihat oleh Pak Mansur, dan sosok Wewe yang membuat kaca jendela Kang Saleh pecah. Semua orang cukup terperangah mendengar itu, entah bagaimana Mbah Untung mengetahuinya. Tapi yang jelas, ia menceritakan kejadian demi kejadian dengan sangat rinci sebelum mereka semua memberitahukan itu. Begini saja, untuk sementara semua akan saya pasrahkan kepada panjenengan ya, ucap Mbah Untung yang tiba-tiba mengarah kepada Mbah Suyuti, orang yang baru pertama kali bertemu dengannya. Maksudnya? Tanggap Mbah Suyuti dengan wajah bingung. Sepertinya Mbah Untung tahu, di antara semua orang yang saat itu berada di rumahnya, Mbah Suyutilah yang menurutnya mempunyai aura paling kuat. Tenang saja, Kang, tidak begitu sulit kok buat panjenengan. Nanti saya bekali dengan sesuatu, kata Mbah Untung yang segera disanggupi oleh Mbah Suyuti karena bujukan dari Pak Lurah dan mereka semua. Iya Mbah, teman-teman tolong dibantu, sambut Kang Saleh untuk memantapkan Mbah Suyuti. Dan tak lama kemudian obrolan itu pun tersela oleh Mbah Untung yang meminta izin untuk meminumkan air kendinya kepada Mbak Sari. Beberapa teguk air dari kendi itu pun sudah masuk ke dalam kerongkongan Mbak Sari, yang tak lama setelah itu Bu Sundari segera memberitahu anaknya agar bersiap dengan efek yang akan terjadi. Tak butuh waktu lama, Mbak Sari pun kini terbatuk dan mulai merasakan mual di perutnya. Dan seperti yang sudah pernah terjadi kepada mereka sebelumnya, Mbak Sari pun memuntahkan sesuatu yang ternyata mirip dengan Bu Sundari tempo lalu, yaitu gumpalan-gumpalan tanah bercampur lendir. Suasana sejenak terlihat hening, dan kembali dibuka oleh Mbah Untung yang bertanya, berapa hari lagi pilkades itu akan dilaksanakan? 6 hari lagi, Mbah, jawab mereka. Duh, Mbah Untung yang menghela nafasnya mendengar itu, dan langsung mengajak Mbah Suyuti untuk ikut masuk ke dalam kamarnya. Ayo, jenengan ikut saya ke dalam, kata Mbah Untung mengajak Mbah Suyuti. Dan setelah itu mereka berdua pun masuk, sementara yang lain terlihat menunggu di ruang tamu. Entah apa yang dilakukan oleh mereka berdua. Yang jelas Mbah Untung dan Mbah Suyuti kembali keluar sekira 30 menit kemudian. Mbah Untung keluar bersama Mbah Suyuti yang kini tampak membawa kantong kain berwarna hitam yang ukurannya cukup besar. Pokoknya jangan khawatir, saya akan tetap ke Mekarsari paling lambat di malam sebelum hari pencoblosan, kata Mbah Untung beberapa saat setelah ia keluar bersama Mbah Suyuti. Singkat cerita, tak lama setelah itu, mereka semua pun pamit pulang. Dengan rasa cukup lega, namun masih menyisakan setitik kegamangan dan keraguan. Apalagi dengan fakta baru yang mereka kini bawa pulang, yaitu tentang Pak Cokro, dukun di belakang Juragan Wiryo, yang ternyata sama-sama dari Sapu Angin. Dalam perjalanan pulang, semua tanya kini tertuju kepada Mbah Suyuti, sebagai orang yang ditunjuk sementara untuk menangani masalah ini. Mereka terlihat penasaran dengan apa yang telah dipesankan dan diberikan Mbah Untung kepadanya tadi. Namun Mbah Suyuti tak bisa banyak menjelaskan. Saat itu yang ia katakan hanyalah pinta Mbah Untung yang menginginkan agar dirinya mulai membantu memagari semua rumah orang-orang utama yang kemungkinan menjadi incaran. Pokoknya saya besok disuruh puasa dulu sehari, baru setelah itu bisa memulai memagari rumah-rumah sampean semua, kata Mbah Suyuti kepada Kang Saleh dan Pak Mansur saat dalam perjalanan pulang. Singkat cerita, tengah hari mereka pun tiba kembali di Mekarsari. Terlihat Mbah Kotro, Kadus Barjo, dan kadus-kadus lainnya sudah menunggu di depan rumah Pak Lurah. Entah kabar dari siapa, sepertinya mereka yang tidak ikut ke Sapu Angin itu tahu tentang kejadian tadi pagi, perihal Mbak Sari yang kerasukan. Pak Lurah pun segera menyuruh semua orang untuk masuk terlebih dahulu, mengajak duduk menantunya, Mbah Kotro, serta para kadus-kadus. Dan setelah itu ia pun mulai menjelaskan apa yang terjadi, termasuk tentang dukun sewaan Juragan Wiryo yang ternyata juga berasal dari Sapu Angin. Setelah cukup berbicara, Lurah Pawiro pun mengakhiri obrolan itu dengan meminta mereka semua untuk tetap seperti biasanya saja.
Pokoknya nanti malam tetap seperti biasanya ya. Ajaklah orang-orang untuk ke sini, kata Pak Lurah dengan wajah lelahnya, seraya meminta izin kepada semua orang untuk mandi dan membersihkan badan. Detik demi detik terus berlalu. Mereka pun larut dalam perbincangan yang sengaja lebih mereka isi dengan omong kosong dan candaan. Itu agar semua sedikit teralihkan dan tidak melulu membahas tentang pilkades ini saja. Lagi pula, hari pemilihan tinggal sebentar lagi. Peta suara juga sudah terbentuk, dan survei-survei yang mereka lakukan secara mandiri juga menunjukkan bahwa kubu mereka masih unggul. Tak lama setelah itu, terlihat Mbak Sari yang keluar di tengah obrolan siang itu. Wajahnya kini sudah tampak segar, tak seperti tadi pagi yang pucat pasi. Seraya menggendong si kecil Dito di punggungnya, ia terlihat membawa nampan yang penuh dengan kue dan makanan. Disusul oleh Mas Angga suaminya yang juga tampak membantu menenteng teko minuman. Dan selang beberapa saat kemudian, Pak Lurah pun keluar bersama Bu Sundari, yang dengan segera mempersilahkan orang-orang untuk menikmati hidangan itu. "Mangga silahkan dinikmati," kata Bu Sundari dan Pak Lurah dengan wajah bugar sehabis mandi. Singkat cerita, setelah cukup bertukar kata dan menikmati jamuan siang itu, satu persatu orang di rumah Pak Lurah Pawiro mulai berpamitan pulang, dan sesuai yang telah diarahkan, mungkin mereka akan kembali nanti malam. "Nanti malam, sampean akan ikut ke rumah Pak Lurah tidak, Mbah?" tanya Kang Saleh kepada Mbah Suyuti dalam perjalanan pulang. "Lah kamu bagaimana? Berangkat tidak?" jawab Mbah Suyuti yang balik bertanya. "Belum tahu ini, Mbah. Semalam kan baru saja ada kejadian di rumah. Kalau anak istri saya nanti tidak mau ditinggal keluar, kemungkinan saya tidak bisa ke Pak Lurah," jawab Kang Saleh. "Ya sudah toh, saya ikut kamu saja. Semisal nanti malam kamu bisa, jemput saja saya. Tapi kalau tidak bisa, saya juga tidak akan ke tempat Pak Lurah. Lagi pula saya juga masih harus menyiapkan diri untuk menjalani puasa besok," jawab Mbah Suyuti menanggapi Kang Saleh. Singkat cerita, malam pun tiba. Seperti biasanya, rumah sang petahana itu kini tampak mulai ramai oleh warga. Para kadus tampak duduk di ruangan utama, yaitu Kadus Barjo, Pak Mansur, Kang Wicak, dan Pak Tunggul, yang saat itu tengah duduk bersama Pak Lurah, Mbah Gotro, dan para tokoh lainnya. Malam itu cukup ramai, bahkan bisa dikatakan lebih ramai dari biasanya. Tapi di antara semua orang yang datang, ada satu orang yang tak muncul di rumah Lurah Pawiro malam itu, yaitu Kang Saleh, yang mana sesuai dengan apa yang dikatakannya kepada Mbah Suyuti siang tadi, ternyata malam ini Kang Saleh tidak bisa meninggalkan istri beserta anaknya di rumah. Di teras depan, semua warga terlihat mengobrol asik, seraya menikmati kopi dan makanan kecil yang sudah disediakan. Begitu pula dengan orang-orang di ruangan utama, yang juga tampak saling bertukar cerita yang tak kalah asiknya. Hingga singkatnya, tak terasa jam yang terus berjalan, sudah menunjukkan lewat tengah malam. Sekira mungkin pukul 1 dini hari, para warga pun mulai beranjak pulang. Begitu juga dengan para kadus dan tokoh desa di ruangan utama, yang satu persatu juga mulai berpamitan. Rumah sang petahana yang tadi ramai pun perlahan kembali sepi. Tapi tak masalah bagi Lurah Pawiro dan Bu Sundari, karena kali ini ada anak, cucu, dan menantunya yang menemani. "Semoga saja malam ini tidak ada aneh-aneh lagi," kata Pak Lurah membisik seraya menutup dan mengunci pintu rumahnya. Dan setelah itu, ia pun segera beranjak menuju kamar untuk beristirahat. Mbak Sari dan si kecil Dito tampak sudah tertidur pulas di kamarnya, tapi tidak dengan Mas Angga yang terlihat masih terjaga. Sesekali matanya menerawangi langit-langit, bersamaan dengan pikirannya yang ternyata sedari pagi berkutat pada kejadian yang sempat dialami istrinya. Beberapa kali ia terlihat memeriksa kolong ranjangnya. Sepertinya ia cukup gelisah dengan sosok yang tadi sempat merasuki istrinya itu. Malam itu ia terjaga bersama dengan rasa takutnya yang perlahan tersingkirkan dan berganti dengan kekhawatirannya kepada istri dan anaknya. Berkali-kali Mas Angga mencoba untuk tidak memikirkan itu dan berusaha untuk memejamkan matanya. Tapi entah mengapa, semakin lama ia merasa semakin gelisah saja. Yang mana itu membuatnya kembali lagi memeriksa kolong tempat tidurnya.
lebih sering dan semakin sering. Hingga ranjangnya yang berdecit oleh gerakan Mas Angga yang berulang-ulang itu tanpa sengaja membangunkan si kecil Dito. Seperti balita pada umumnya, Dito terbangun dan menangis, yang mana segera ditenangkan oleh Mas Angga. Namun tak lama setelah itu, mendadak Dito minta dibuatkan susu, membuat Mas Angga pun terpaksa membangunkan Mbak Sari istrinya. Dek, tolong ini Dito ditemani dulu. Saya akan ke belakang untuk membuatkan susu, kata Mas Angga kepada Mbak Sari yang tak lama segera terbangun. Mas Angga pun keluar dan berjalan menuju dapur, membuat susu untuk anaknya dengan sedikit terburu. Sesekali ia memegang tengkuknya yang bergidik, entah memang ada sesuatu atau hanya perasaannya saja. Setelah selesai, ia pun segera bergegas berjalan kembali menuju kamarnya. Tapi sekira beberapa langkah ia keluar dari dapur, entah apa sebabnya, tiba-tiba mendadak tubuhnya melemas dan pandangannya perlahan berubah menjadi gelap seperti orang yang mau pingsan. Astagfirullah, ucapnya menyentak yang seketika membuatnya tersadar kembali. Kenapa ini? Batin Mas Angga yang tanpa sengaja melihat ke arah tangannya dan langsung menyadari botol susu yang tadi ia bawa kini sudah tidak ada dalam genggamannya. Ia pun menoleh dan mencarinya ke sekitar. Namun baru sekejap ia memutar pandang, ia segera tersentak dengan pemandangan yang kini terlihat di depan matanya. Sesosok perempuan misterius berdiri aneh di depannya. Berbaju hitam dengan rambutnya yang panjang, tawanya pekik-mengikik sambil memiringkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri. Mas Angga yang terkejut hanya bisa tertegun seraya memundurkan langkahnya. Tapi sosok itu pun juga turut mengikuti dan mendekatinya. Pergi, jangan ganggu saya, ucap Mas Angga yang sekuat tenaga ingin meneriakkan itu, namun entah mengapa yang keluar dari mulutnya saat itu hanyalah suara yang pelan. Sementara sosok perempuan itu masih dengan gelagat anehnya, dengan tertawa mengikik dan memiringkan tubuhnya, sosok itu pun tak henti melangkah mendekati Mas Angga yang akhirnya terhuyung jatuh. Mas Angga pun hanya bisa merayap mundur dengan pandangannya yang seakan tak bisa berpaling dari sosok perempuan itu. Sampai akhirnya ia benar-benar bisa berteriak ketika sosok itu mendekatkan wajahnya sambil berkata, "Aku Sumirah," kata sosok itu dengan mulutnya yang lebar menganga seraya mendekatkan paras tuanya benar-benar di depan wajah Mas Angga. Mas Angga pun berteriak sekencang-kencangnya. Bersamaan dengan pandangannya yang kian gelap, Mas Angga tak sadarkan diri. Lemah Kuburan bab 6 selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti sampai bagian ini. Sampai jumpa di bagian selanjutnya.